Pembahasan lengkap soal dan jawaban belajar dari rumah Selasa 12 Mei 2020 untuk jenjang SMA, Matematika, Transformasi, Geometri, Translasi, dan Refleksi. Soal yang pertama. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 2,3, B 8,3, dan C 8,-2. Jika ditranslasikan oleh vektor translasi T sama dengan 2, -3. Perhatikan hasil bayangan segitiga yang kalian peroleh. Baik, kita stop sampai di sini terlebih dahulu. Untuk soalnya di sini akan kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk pertanyaannya ini akan kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini ada titik A, B, dan C, kemudian ditranslasikan dengan T 2,-3. Maka di sini untuk A 2 positif 2 hasilnya adalah 4, 3 negatif 3 hasilnya 0. Kemudian untuk B 8 positif 2 hasilnya 10, 3 negatif 3 hasilnya 0. 8 positif 2 hasilnya 10, negatif 2 negatif 3 hasilnya negatif 5. Baik, untuk grafiknya adalah seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan di sebelah kanan. Untuk titik A di sini ada 2,3, jadi X-nya 2, Y-nya 3. Titik B 8,3, X-nya 8, Y-nya 3. Dan titik C 8,-2. X-nya 8, Y-nya -2. Maka di sini apabila kita satukan ketiga titik ini akan membentuk sebuah segitiga. Maka setelah titik dari A, B, dan C ditranslasikan dengan 2, -3, maka di sini terbentuk A aksen ini adalah 4,0. Jadi di sini. Kemudian B aksen 10,0 di sini. Kemudian 10 -5 di sini. Sehingga di sini apabila disatukan ini juga terbentuk suatu segitiga. Maka untuk pertanyaannya, perhatikan hasil bayangan segitiga yang kalian peroleh. Untuk yang A, bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Baik, jadi di sini apabila dibandingkan untuk hasilnya, jadi di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini apabila dibandingkan di sini untuk segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen di sini sama atau kongruen. Kemudian untuk yang B, apakah luas kedua segitiga tersebut sama? Jelaskan dengan perhitungan matematika. Baik, jadi di sini karena kedua segitiga ini kongruen, jelas di sini luasnya sama. Namun di sini apabila kita diminta untuk membuktikan dengan perhitungan matematika, maka di sini tinggal kita hitung saja untuk luas dari segitiga ini untuk segitiga ABC. Maka di sini bisa diperhatikan segitiga ABC luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk setengah di sini tetap, untuk alasnya di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk tingginya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini 6 dikali 5 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian untuk luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen di sini juga sama, setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk alasnya di sini juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tingginya di sini juga 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 6 dikali 5 hasilnya 30, dibagi 2 hasilnya 15. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk luas segitiga ABC dan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen di sini sama-sama 15 satuan. Soal yang berikutnya. Budi menggambar bangun jajar genjang dengan koordinat titik-titik A 2,3, B 1,1, C 5,1, D 6,3. Kemudian ia refleksikan bangun tersebut terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap sumbu X. Baik, untuk soalnya akan kita stop sampai di sini terlebih dahulu. Jadi di sini akan kita uraikan terlebih dahulu. Yang pertama di sini dengan koordinat ABCD direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi di sini apabila direfleksikan terhadap sumbu Y yang semula di sini adalah X, Y menjadi negatif X, Y.
Artinya di sini untuk A 2,3 menjadi negatif 2,3. Kemudian B 1,1 menjadi negatif 1,1. Kemudian C 5,1 menjadi negatif 5,1. Kemudian D 6,3 menjadi negatif 6,3. Tidak sampai di sini, kemudian masih dilanjutkan terhadap sumbu X. Jadi di sini masih direfleksikan terhadap sumbu X. Maka di sini untuk jawaban kita sebelumnya akan kita naikkan ke atas. Maka di sini untuk titik X dan Y apabila direfleksikan terhadap sumbu X, maka di sini menjadi X, negatif Y. Sehingga di sini untuk A aksen yang pertama ini adalah negatif 2,3, maka di sini menjadi negatif 2, negatif 3. Maka di sini yang berubah adalah titik Y-nya menjadi negatif. Kemudian untuk yang B di sini juga sama, menjadi negatif 1, negatif 1. C aksen menjadi negatif 5, negatif 1. Kemudian untuk D negatif 6, 3 menjadi negatif 6, negatif 3. Dan apabila kita buat ilustrasinya, untuk yang pertama titik A, B, C, D ini adalah 2,3. Kemudian 1,1, kemudian 5,1, kemudian 6,3. Jadi di sini apabila kita buat garis, ini terbentuk suatu jajar genjang. Kemudian setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, menjadi A aksen negatif 2,3. Kemudian di sini ada negatif 1,1. Kemudian negatif 5,1, kemudian negatif 6,3. Di sini apabila kita buat garis, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian masih direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini untuk A, negatif 2, negatif 3. B, negatif 1, negatif 1. C, negatif 5, negatif 1. Kemudian untuk D turunan kedua di sini negatif 6, negatif 3. Maka di sini apabila kita buat garis hasilnya adalah seperti ini. Maka kita kembali ke soal. Untuk yang ditanyakan di sini ada A, B dan C. Maka di sini akan kita pecah, kita buat yang A terlebih dahulu. Jadi untuk yang A, apakah bayangan jajar genjang hasil refleksi akan membentuk bangun yang berbeda? Jelaskan jawabanmu. Baik, jadi di sini apabila direfleksikan, maka di sini akan membentuk bangun yang sama karena di sini kongruen dan di sini sama-sama terbentuk jajar genjang. Hanya di sini posisinya yang berbeda. Kemudian untuk soal yang B, apakah ukuran bayangan jajar genjang hasil refleksi lebih besar dibandingkan dengan bangun jajar genjang mula-mula? Jelaskan jawabanmu. Baik, untuk ukuran jajar genjang setelah direfleksi, di sini ukurannya sama karena di sini terbentuk bangun yang sama-sama jajar genjang. Di sini pun juga kongruen. Kemudian untuk ukurannya tidak diperkecil ataupun diperbesar. Ini nanti apabila diperkecil atau diperbesar, ini kita masuk di bab dilatasi. Kemudian untuk yang C, Budi menyatakan bahwa ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun, maka pada bayangannya semua titik sudut bangun tersebut akan berubah. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Baik, jadi di sini untuk penjelasannya adalah seperti ini. Jadi di sini apabila terdapat titik tepat di cermin, maka titik tersebut setelah direfleksikan tidak berubah posisinya. Artinya di sini apabila semisal di sini ada titik B ini adalah titik yang berada di titik X-nya 0, Y-nya 1 direfleksikan terhadap cermin Y. Maka yang terjadi terbentuk bayangan di titik 0,1, artinya tidak berubah posisi. Namun di sini apabila titik yang tidak terletak di cermin akan berubah posisi sesuai jarak cermin. Artinya di sini apabila B berada di sini di 1,1, maka apabila dicerminkan terhadap cermin Y, maka akan terbentuk sebuah titik di sebelah sini.
dengan jarak yang sama dengan cermin. Maka di sini untuk posisi titik sudutnya berubah. Maka di sini apabila pernyataan Budi semua posisi titik sudut bangun tersebut berubah, jawabannya ada titik yang berubah, ada titik yang tidak berubah. Jadi ada yang berubah, kemudian ada yang tidak berubah. Untuk yang berubah ini adalah yang tidak berada di cermin. Kemudian untuk yang tidak berubah ini adalah tepat berada di cermin. Namun mungkin yang dimaksud Budi adalah titik-titik dari jajar ginjang ini. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah setuju, atau di sini titik-titiknya berubah. Karena dari jajar ginjang ini ataupun yang ini semuanya tidak berada tepat di cermin, sehingga di sini posisi titik sudutnya berubah. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.